tentang Talut Latin dan setiap malam Yahruju keluar si Talut ilal kuburi ke kuburan, fayabki lalu dia menangis, wayunadi dan memanggil-manggil, ansudullaha abdan, aku memohon kepada Allah akan seorang hamba, ya'lamu yang mengetahui, annali taubatan, bahwa bagi diriku ada taubat, illa akhbaroni, kecuali dia mengabarkan kepadaku, biha dengan taubat itu. Falamma aksaru alaihim, maka ketika dia sudah memperbanyak, artinya sudah berkali-kali teriak-teriak seperti itu, nadahu munadin, tiba-tiba dia dipanggil oleh suara, minal kubur, dari kuburan. Ya Talut, wahai Talut, amatardo, apakah kamu tidak rela, ankotal tanah, kamu itu telah membunuh kami. Diana, sehingga kamu mengganggu kami. Amwatan, keadaan kami sudah mati. Fasda ada bukaan, maka dia bertambah nangis. Wahuznan, dan bertambah sedih. Farahimahul khobbas, maka mengasihaninya si tukang pembuat roti. Faqala malaka ayyuhal malik, kamu kenapa wahai raja? Qala hal ta'lamu li fil ardi aliman, apakah kamu tahu di muka bumi ini ada orang yang alim? As'aluhu, aku mau bertanya kepada dia. Hali min taubatin, apakah bagi saya ini ada taubat? Faqala al-khabbazu, maka si tukang rotinya berkata, innama masaluka masalu malikin, sesungguhnya perumpamaanmu itu seperti perumpamaan seorang raja. Nazala qaryatan isya'an, yang dia singgah di satu desa pada malam hari. Fasahadiku, lalu berkokok ayam jago. Fatatayyara minhu, lalu dia berterbangan darinya. Faqala la tatruku fil qaryah, jangan kalian tinggalkan di desa ini dikan seekor ayam pun, illa dabahtumuhu, kecuali kamu sembelih itu ayam yang berkokok itu. Falamma arada an yanama, maka ketika tidur si raja tadi, qala li ashabihi, dia berkata kepada anak buahnya, idza sahadik, jika ayam jago itu berkokok, fa'aikiduna, bangunkan saya, hatta nudlija, sehingga kita berangkat di awal waktu. Nudlija itu berangkat di akhir malam, maksudnya menjelang subuh itu. Faqalu lahu, maka orang-orang berkata kepada rajanya, wahal tarok tadi kan nasma'u sautahu, loh, memangnya kamu meninggalkan raja yang kamu dengar, yang kami dengar suaranya. Maksudnya dia tuh menyindir si Talut ini. Kan kemarin Talutnya ketika mau membunuh Nabi Daud, siapapun orang alim yang menasehatinya selalu dibunuh. Sekarang dia bingung mencari orang alim. Orang alimnya sudah habis, sudah dibunuh semua sama dia. Ibaratnya dia ngomong ke anak buahnya, kalau ada ayam yang berkokok,
bunuh itu ayam, sembelih. Tapi sekarang dia bingung. Kalau saya tidur, bangunkan saya kalau ada ayam yang berkokok. Ya, tandanya udah jam 3 malam. Lah, mana ada ayamnya? Kan ayamnya sudah habis. Kan ayamnya sudah disembelih semua. Ya, ibaratnya gitu. Dia mencari orang alim, suruh nasihati dia, tapi orang alimnya waktu awal-awal nasihati dia, waktu dia masih gila-gilanya ingin membunuh Nabi Daud, semua orang alim dia bunuh. Nah, sekarang siapa orang alimnya? Nggak ada, kayak gitu. Ya, akhirnya fazdada husnan wa bukaan. Maka dia bertambah nangis, tambah sedih. Falamma ra'al khabazu, maka ketika si tukang roti melihatnya, dalika demikian itu, qala lahu, dia berkata. Ya, dia berkata kepada Taulut. Ara'aituka, beritahu kepada saya, indalal tuka ala alimin. Jika saya memberitahu kamu kepada seorang alim. La'alla ka'antaktulahu. Apa barangkali kamu mau membunuhnya? Qala la, tidak. Jadi si tukang roti ini tahu masih ada orang alim. Cuma khawatir kalau dikasih tahu kepada Taulut takut dibunuh lagi. Maka si tukang roti ini bertanya, kalau saya kasih tahu ada orang alim, kamu bunuh lagi atau tidak? Kata Taulut, lah, tidak. Saya tidak akan bunuh. Fatawassaqa alaih. Maka memegang janjinya, tukang roti tadi, memegang janjinya Taulut. Al-Khabbas itu tukang roti. Fa'akhbarahu, maka mengkhabarkannya. Anal mar'atal alimata indahu. Bahwasanya wanita yang alim itu ada bersamanya. Qala intolik bi ilaiha. Ayo berangkat bersamaku menuju ke wanita tersebut. As'alha, aku bertanya kepadanya, hali min taubatin. Apakah saya ini ada taubat? Karena saya sudah banyak membunuh orang alim. Wa kanan min ahli baitin, dan si wanita ini adalah satu keluarga. Ya'lamul ismal a'zam, yang dia mengetahui ismullah al-a'zam. Fa'idha faniyat, maka jika telah habis rijaluhum, kaum lelakinya, alimat, maka tahu nisa'uhum, kaum perempuan. Falama balagha Taulut, maka ketika Taulut sampai al-baba, di pintu rumahnya, qala al-Khabbas, kata tukang rotinya, innaha, sesungguhnya wanita ini, idza ra'atka, jika dia melihatmu, fazi'at, dia ketakutan. Fa khallafahu khalfahu, maka meninggalkan Taulut di belakangnya tukang roti. Summa dakhalahu, lalu tukang roti masuk alaiha, kepada wanita tadi. Faqala laha, maka berkata si tukang roti tadi kepada wanita, alastu adzamana siminatan alaiki. Apakah bukan aku orang yang paling besar karunia pemberiannya kepadamu, wahai wanita? Anjaituki minal qatli, saya telah menyelamatkanmu dari pembunuhan. Wa awaituki, dan saya menaungi kamu, melindungi kamu. Qalat, kata si wanitanya, bala, memang, tentu. Qala fa innali ilaiki hajatan. Kata Taulut, saya sekarang kesini punya kebutuhan kepada kamu. Saya ada perlu sama kamu. Hadza Taulut yas'alu hali min taubatin. Taulut ini bertanya kepada kamu, apakah dia memiliki taubat, bisa taubat gitu. Faghusyiya alaih. Ya. Maka si wanita itu pingsan mendengar kalimat itu. Minal farohi, saking gembiranya. Farohi, ya, minal farohi, gembira karena Taulut ini mau taubat. Innahu la yuridu qatlaki, sesungguhnya Taulut itu tidak ingin membunuhmu. Walakin yas'aluka, tetapi dia ini bertanya kepada kamu, halahu min taubatin, apakah dia itu bisa taubat? Qalat la wallahi, demi Allah, la a'lamu li Tauluta taubatan. Saya tidak tahu ada taubat bagi Taulut. Walakin hal ta'lamuna, akan tetapi apakah kalian tahu?
Maka nakobri nabiin, lokasi kuburannya seorang nabi. Fangtolako bihima, maka keduanya berangkat bersama Tolut, bersama wanita tadi, ila kobri Ismail, kepada kuburannya Nabi Samuel. Sholat, lalu wanitanya ini sholat, wadaat dan berdoa. Sumanadat, lalu memanggil, ya sahibal kubri, wahai penghuni kubur. Fakharaja Ismail, maka Nabi Samuel ini keluar dari kubur. Yanfudu ra'sahu, mengibaskan kepalanya minaturab dari tanah. Falamma nadhara ilaihim, maka ketika Nabi Samuel melihat kepada orang-orang ini, kepada Tolut, kepada wanitanya, kepada tukang rotinya, qala malakum, ada apa kalian ini? Aku matil kiamah, apakah sudah terjadi kiamat kok saya bangun dari kubur? Qolat, kata wanitanya, la, tidak, bukan kiamat ini. Walakin Tolut yas'aluka, ini Tolut ini mau nanya sama kamu. Hallahu min taubatin, apakah dia ini bisa taubat karena dosanya sudah merasa dosanya banyak sekali. Qala Ismail, kata Nabi Samuelnya, ya Tolut, wahai Tolut, ma fa'alta ba'di, kamu melakukan apa sepeninggal aku, setelah aku? Qala, kata Tolut, lam ada minasyar syai'an illa fa'altuhu, saya tidak meninggalkan keburukan, kejahatan, kecuali saya sudah melakukannya. Wajitu atlubu taubah, maka sekarang saya datang ingin mencari taubat. Qala, kam laka minal walad, berapa anakmu Tolut sekarang? Qala asratu rijalin, anakku ada 10. Qala ma'a'lamu laka min taubatin, saya tidak tahu kamu ini ada taubatnya. Illa kecuali anta takhalla, kamu mengosongkan diri, melepaskan diri, min mulkika dari kerajaanmu, wa takhruju anta wa waladuka, dan lalu kamu keluar bersama anak-anakmu fisabilillah, di jalan Allah. Summa tuqaddim waladaka, lalu kamu mengajukan anakmu, hatta yuktalu, sehingga mereka semua dibunuh di dalam peperangan ya. Baina yadaika, di hadapanmu. Summa tuqatil anta, lalu kamu yang berperang. Hatta tuktala, sehingga kamu terbunuh. Atau taktula, atau kamu yang membunuh akhirahum, akhirnya dari musuh itu. Summa raja'a Ismail, lalu kembali lagi Nabi Samuel ilal kubri, ke kuburnya, wasaqata mayitan, lalu terjatuh dan meninggal lagi. Waraja'a Tolut, maka Tolut pulang. Ahzana makana, lebih sedih dari yang sebelumnya malah. Karena apa? Harus merelakan anak-anaknya berperang sampai mati. Maka narohbatan, yang pernah dia rasa takutnya itu, an la yutabi'ahu waladuhu, supaya tidak mengikutinya anaknya. Waqad baka, dan sungguh telah menangis itu Tolut, hatta sakotot asfaru ainaihi, sampai Tolut ini saking apanya, saking seringnya menangis sampai terjatuh ya, asfaru ainaihi, bulu matanya itu rontok ya, bulu matanya itu apa, rontok saking sering nangisnya. Wa nahula jismuhu, dan kurus kering badannya. Fadakhala alaihi auladuhu, maka anaknya masuk menemui Tolut. Faqala lahum, maka Tolut berkata kepada anak-anaknya, Ara'aitum, beritahu saya, in laudufitu ilan nar, jika aku diserahkan menuju neraka,
Hal kuntum tafdunani. Apakah kalian akan menebusku? Qalu, kata anak-anaknya, na'am, iya. Kami rela menebusmu supaya tidak masuk neraka. Qalu na'am nafdika. Kami akan menebusmu bima qadarna alaih, dengan perkara yang kami mampu melakukannya. Qala fa innaha annar. Maka sesungguhnya ini ada neraka. In lam taf'alu ma aqulu. Jika kalian tidak melakukan yang saya katakan, saya masuk neraka ini nanti. Qalu fa'arid alaina. Jelaskan kepada kami. Kenapa kok ada neraka? Maksudnya apa? Fadzakara lahumul qissah. Maka akhirnya menceritakan kisahnya. Qalu wa innaka lamaktulun. Sungguh kamu itu akan terbunuh nanti. Qala na'am, iya. Qalu fala khairu lana fil hayati ba'daka. Maka kata anak-anaknya, tidak lagi ada kebaikan bagi kami dalam kehidupan ba'daka setelah kamu. Kalau kamu meninggal, kami rasa hidup tidak enak lagi, kata anak-anaknya Talut. Qatabat anfusuna billadzi sa'alta. Hati kami ini sudah nyaman dengan yang kamu minta, dengan permintaan. Fatajahaza, akhirnya kemudian bersiap-siap. Bimalihi, dengan hartanya. Wawaladihi, dengan anak-anaknya. Fataqaddama waladuhu, maka anaknya pun maju. Ya, wakanu asrotan, dan anaknya itu ada 10. Faqatalu, maka semua anak 10 ini berperang. Baina yadaihi, di hadapan Talut. Hatta kutilu, sehingga semuanya tewas. Tsumma syaddahu wa ba'dahum. Kemudian ya, maju lari Talut setelah 10 anaknya itu mati. Hatta kutila. Sampai mati juga Talut akhirnya. Faja'a qatilhu ila Daud. Si pembunuhnya akhirnya ketemu Nabi Daud. Liyubashirahu, untuk memberitahukan kabar ini kepada Nabi Daud. Qala qataltu aduwaka. Saya sudah membunuh musuhmu, kata orangnya. Faqala Daud, lalu kata Nabi Daud, ma anta billadzi tahya ba'dahu. Tidaklah engkau itu akan hidup setelah kematiannya Talut. Fadaraba unukahu, maka dibunuh juga ini pembunuhnya Talut. Wa kana mulku Talut, maka adanya masa kekuasaan Talut ila an kutila, sampai dia terbunuh itu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Wa ata Bani Israil ila Daud, lalu datang Bani Israil kepada Nabi Daud. Wa atahu, menyerahkan kepada Nabi Daud khazaina Talut, harta simpanannya Talut. Wa malakuhu, dan memberikan kekuasaan ala anfusihim, atas diri mereka. Ya, jadi mereka menjadi anak buahnya, rakyatnya Talut gitu ya. Anak buahnya, rakyatnya Nabi Daud. Qalal kalbi wa dhahak malaka Daud ba'da qatli Talut sab'a sinin. Nabi Daud berkuasa setelah kematiannya Talut itu selama 7 tahun. Walam yastami Banu Israil ala malikin wahidin illa ala Daud. Dan Bani Israel ini tidak berkumpul sepakat dengan satu orang raja kecuali hanya kepada Nabi Daud saja. Fadzalika, maka demikian itu qauluhu ta'ala. Wa atahullahul mulka wal hikmata. Allah memberikan Nabi Daud itu al-mulka, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah. Apa hikmah itu? Yakni an-nubuwah, kenabian. Ya, jadi kalau di kalimat Al-Qur'an, kalau ada kalimat al-hikmah, biasanya itu maknanya kenabian atau ilmu. Jama Allah li Daud, Allah kumpulkan untuk Nabi Daud
bainal mulki wan nubuwati, antara kerajaan juga kenabian. Walam yakun min qablu, dan tidak pernah terjadi itu sebelumnya. Enggak pernah ada raja sekaligus nabi, enggak ada. Balkan al mulku fi sibtin nubuwah fi sibtin. Akan tetapi kerajaan itu ada pada cucunya kemarin. Cucunya siapa? Cucunya Lawi. Ya. Kenabian ada pada cucunya Yahuda. Wakila al-mulku wal hikmah, yang dikatakan kalimat al-mulku wal hikmah. Hikmah itu apa? Huwa al-ilmu ma'al amal. Hikmah adalah ilmu disertai amal. Qauluhu ta'ala wa 'allamahu mimma yasha. Dan mengajarkan kepada Nabi Daud segala yang ia kehendaki. Qala al-kalbi wa ghairuhu, yakni sun'atad duru, yakni membuat baju besi, baju perang, duru itu. Wa kana yasna'uha, Nabi Daud itu membuat baju besi. Wa kana yasna'uha wa yabi'uha, lalu menjual. Wa kana la ya'kulu illa min amali yadihi. Dan Nabi Daud itu tidak makan dari uang kekuasaannya, tapi makan dari hasil jualannya, yaitu membuat baju perang tadi. Membuat baju perang dijual. Itulah nafkahnya setiap hari. Wakilah dikatakan lagi yang dimaksud hikmah itu apa? Mantikut toir. Ya, dapat bicara dengan burung. Mantikut toir. Wakalamul hukli, dan dapat berbicara dengan sesuatu yang nggak ada suaranya. Contoh cacing, itu kan nggak ada suara. Hewan-hewan apa? Hewan-hewan yang tidak bersuara. Ular itu kan nggak ada suaranya. Ya, intinya hewan-hewan yang tidak mengeluarkan suara itu beliau bisa bicara. Itu disebutnya apa? Hukli. Wan namli, bicara juga dengan semut. Wal kalamul hasan, dan bicaranya itu indah. Wakila dikatakan pula makna hikmah adalah az-zabur. Wakila dikatakan lagi makna hikmah adalah as-sautu thayyib, suara yang merdu. Wal alhan, dan nyanyian. Falam yu'tillahu ahadan min khalqih misla sautih. Maka Allah tidak memberi makhluk pun suara yang seindah seperti suara Nabi Daud. Wa kana idza qara'a zabur, beliau itu kalau lagi membaca zabur, tadnul wuhusu, hewan-hewan liar itu mendekati. Hatta ya'khudha bi anakiha, sehingga Nabi Daud bisa memegang lehernya hewan-hewan liar itu, dipeluk. Wa tudhillahu tayru, dan dinaungi burung. Musikhatan lahu, ya, mendengarkan, nyimak kepada Nabi Daud. Wayar kudul ma, air itu menjadi tenang. Wayaskunarih, dan angin pun menjadi tenang ketika mendengarkan bacaan zaburnya Nabi Daud. Warwadhahak an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma huwa anallaha ta'ala atau silsilatan. Yakni Allah Ta'ala memberi Nabi Daud itu rantai. Silsilah, ya. Mausulatan, yang terhubung. Bil majarrah. Di rantai yang musalsal. Majarrah. Yang terhubung dengan majarrah. Ke langit. Galaksi. Warausuha, ujungnya rantai itu, inda sauma'atihi, di tempat ibadahnya Nabi Daud. Sauma'ah itu kayak kuil gitu ya. Sauma'ah. Jadi tempat untuk khalwat. Kuwatuha kuwatul hadid. Kekuatannya seperti kekuatan besi. Walaunuha, warnanya laununar, seperti warna api. Wahilakuha, dan diameternya, lingkarannya, mustadirotun, melingkar, mufassolatan, dipisah-pisah,
bil jawahir dengan permata. Mudassarotan, lalu dihiasi gitu ya, bikut bani lu'lu' dengan tumpukan permata, aradbi yang basah. Falayah dusu, maka tidaklah terjadi fil hawa'i di udara hadasun kejadian peristiwa illa solsolati silsilah, kecuali si rantai tadi nanti akan menimbulkan suara. Fa'alima, lalu akhirnya menjadi tahu Dawudu Nabi Dawud dzalikal hadas, kepada kejadiannya itu. Wala yamassuha dzu ahatin, tidak menyentuh rantai tadi orang yang punya penyakit, illa bari'a, kecuali dia sembuh. Wa kanu, dan mereka itu yatahakamuna, mereka ini yatahakamuna, mengadukan hukum, ilaiha, kepada silsilah, ba'da Daud alaihissalam, setelah meninggalnya Nabi Daud alaihissalam. Ila an rufi'at, sehingga kemudian rantai tadi diangkat oleh Allah Ta'ala. Faman ta'adda ala sahibihi, maka siapapun yang berbuat dolim terhadap kawannya, wa angkarolahu haqqan, dan mengingkari haknya, atas silsilah, maka dia mendatangi rantai tadi. Faman kana sodikon, siapa yang orangnya jujur di dalam hukumnya, mada yadahu ila silsilah, dia menjulurkan tangan kepada rantai, fatana walaha, dia dapat meraih rantai tadi. Waman kana kadiban, siapa yang di dalam hukumnya berbohong, lam yanalha, dia tidak dapat meraihnya. Fakanat kadzalika, maka terus seperti itu. Ila an dhahara bihimul makar, sehingga pada akhirnya nampak perbuatan makar di antara Bani Israel, wal khodi'ah, dan tipu daya. Fabalaghana, maka sampai kepada kami, ana ba'da mulukiha, bahwa sebagian raja-raja Bani Israel itu, auda'a rajulan, menitipkan kepada seorang lelaki, jauharatan saminatan, permata yang mahal. Falamma istarodaha, maka ketika si raja yang menitipkan itu meminta kembali barang titipannya, angkaro, yang dititipi itu ingkar, nggak mau ngaku. Fataha kama ila silsilah, maka keduanya mengadukan hukumnya kepada rantainya. Fa'amadalladzi indahul jawharah ila ukaza, maka bermaksud, ya, amada itu apa? Bermaksud. Alladzi indahul jawharah, si lelaki yang dititipi permata tadi, ila ukaza, ya, kepada tongkat. Ukaza itu apa? Tongkat. Fanakoroha, ya, lalu dibolongi. Nakoro itu apa? Dibolongi itu tongkat kayunya. Wadommanaha al-jauharah, lalu diisi dengan permata. Ya, jadi dia tongkatnya itu dibolongi, permatanya itu ditaruh di lubangnya itu, kayak cerobong gitu. Wa'tamada 'alaiha, lalu dia bersandar ke tongkat itu, ya, kayak kakek-kakek itu bawa tongkat. Hatta hadara silsilah, lalu rantainya datang. Faqala sahibul jawharah, maka kata pemilik permata, rudda alayya alwadi'ah, kembalikan permata saya yang saya titipkan sama kamu. Faqala sahibuhu, kata yang dititipkan barangnya, ma'arifu laka indi min wadi'atin, saya tidak tahu kamu itu menitipkan barang bersama saya. Maksudnya dia nggak mau ngaku. Saya nggak merasa kamu titipkan permata kok. Fa'in kunta sodikon, kalau memang kamu jujur, fatana wali silsilah, ayo coba pegang itu, raih rantainya. Fatana walaha, maka dia dapat meraihnya. Biyadihi, dengan tangannya. Faqila lil mungkir, maka lalu dikatakan kepada yang mengingkari, yang nggak mau ngaku ini,
Kum anta fatanawalha. Ayo sekarang giliran kamu yang meraih rantainya. Faqala li sahibil jauharah. Maka berkata kepada pemilik permata ini. Khudh ukazi hadihi. Kamu pegang tongkat saya ini. Ya, kamu pegang tongkat saya. Fahfadha, kamu jaga tongkat saya. Hatta atana wala silsilah, sampai saya memegang meraih rantainya. Biyadihi apa? Indahu, yang ada di sisinya. Sumakomal mungkir nahwa silsilah. Lalu orang yang tidak mau ngaku ini maju, mau memegang rantainya. Fa'akhodaha, dia ambil rantainya. Faqala rujul, maka si yang tidak mau ngaku, pembohong, ngomong, Allahumma ya Allah, in kunta, jika engkau adanya ta'lamu mengetahui, anna hadhil wadi'ah, bahwa titipan ini, allati yaddaiha, yang dia mengaku-ngaku titipan tadi, alayya atasku, qad wasalat ilaih, itu sudah sampai sama dia. Faqarrib minni asil silah, maka dekatkanlah rantai ini kepadaku. Famadda yadahu, maka diulurkanlah tangannya. Fatanawalha, dia dapat meraih rantainya ternyata. Kan berarti dia jujur. Karena apa? Dia dapat meraih rantai. Fata'ajabal qaumu, maka heran orang-orang. Kok bisa? Padahal nyata-nyata dia berbohong. Kok bisa dia meraih rantainya? Fasakku fiha, akhirnya orang-orang meragukan kebenaran rantai tadi. Jangan-jangan rantainya ini gak cerdas gitu. Jangan-jangan apa? Rantainya ini gak paham mana yang pembohong, mana yang benar-benar jujur. Padahal itu licik orang yang dititipi permata itu. Jadi triknya apa? Ya tadi, dia bawa tongkat, tongkatnya itu kan permatanya dimasukkan ke dalamnya. Lalu ketika si yang pembohong ini memegang rantai, tongkatnya kan dipegang sama si pemiliknya. Maka secara otomatis rantainya mendeteksi bahwa apa? Permata tadi sudah dipegang sama pemiliknya. Ya kan? Nah, itulah pinternya si pembohong itu. Liciknya si pembohong itu, dia meletakkan apa? Permatanya di dalam tongkat supaya apa? Supaya dipegang sama pemiliknya yang asli. Akhirnya mendeteksi bahwa orang yang pembohong ini jujur. Buktinya apa? Bisa meraih rantai. Nah, setelah apa? Dia bisa meraih rantai, dia minta lagi tongkatnya. Ternyata apa? Permatanya kan di dalamnya. Kembali lagi kepada si pembohong tadi. Pemilik yang asli malah nggak dapat apa-apa. Tapi apa? Vonisnya dari rantainya tadi apa? Si yang pembohong bisa memegang rantai, yang pemilik jujurnya juga bisa memegang rantai. Akhirnya masyarakat mulai mencurigai, meragukan kebenaran rantai. Rantainya ini bodoh berarti. Tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang bohong. Nah, itu akhirnya. Waqad rafa Allah asil sila. Akhirnya sama Allah Ta'ala dicabut. Karena itu tadi, perlakuan licik, ya, si pembohong tadi, si pencuri itu tadi, ya, yang mengambil barang titipan orang. Qauluhu ta'ala, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum, jika Allah tidak membela manusia satu sama lain, ba'dahum bi ba'din. Qara ahlul Madinah, penduduk Madinah membacanya difa'ullah bil alif hahuna. Wa fi suratil haji, kalau di surat al-haji, wa qara al-akharun, membaca selain ulama Madinah. Selain ulama Madinah membacanya bi ghairil alif, tanpa alif. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala la yughalibuhu ahadun, tidak dapat mengalahkan Allah Ta'ala seseorang pun, ya. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dikalahkan oleh siapapun.
Wa huwa ad-dafi' wahdahu, maka Allah Ta'ala lah yang membela sendirian, yang menghalau musuh sendirian. Wa man qara'a bil alif, maka barang siapa yang membacanya dengan alif, qala qad yakunu difa' min wahid, berarti bisa saja pembelaan tadi dari satu orang. Mislu qaulil Arab, seperti ucapan orang Arab, ahsanallahu angkad difa', Allah membaguskan terhadap kamu akan pembelaan. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, walaula daf'ullah bijunudil muslimin. Tafsirannya beliau gini, jika tidak ada pembelaan Allah Ta'ala dengan bantuan tentara-tentara umat Islam, la ghalabal musyrikun, tentu akan mengalahkan orang-orang musyrik, akan menguasai orang-orang musyrik alal ardi, kepada bumi ini. Faqatalul mu'minin, maka orang-orang musyrik akan membunuh-bunuhi orang mukmin. Ya, jadi setiap zaman orang muslim itu tidak akan habis. Setiap zaman pasti akan ada orang-orang muslim yang membela Islam. Tidak akan Islam itu musnah dari muka bumi ini, tidak bisa. Karena itulah cara Allah membelanya. Dengan cara apa? Allah menyediakan tentara-tentara umat Islam. Jadi meskipun Amerika canggih, ya, orang-orang Eropa senjatanya canggih-canggih, tetap mereka tidak akan mampu menghabisi umat Islam seluruh dunia total sampai habis, itu tidak mungkin. Ya, ayat ini itu dalilnya. Wa kharabul masajid wal bilad. Kalau orang musyrik yang berkuasa, mereka membunuh orang mukmin, mereka meruntuhkan masjid. Ya. Wa qala sairul mufassirin, maka kata seluruh para ahli tafsir, laula dafullah al bil mu'minin wal abrar, seandainya jika tidak Allah bela, ya, dengan orang-orang mukmin wal abrar, dan orang-orang yang baik, anil kufar, membela dari orang-orang kafir, wal fujar, dan orang-orang fajir, lahalakatil ardu, karena kalau bumi sampai dipenuhi, dikuasai oleh orang kafir semua 100%, musyrik semua, lahalakatil ardu, maka bumi hancur, karena sudah nggak ada lagi yang ibadah. Maka fungsinya Allah Ta'ala menciptakan bumi kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, fungsinya kan bumi ini untuk ibadah, memfasilitasi orang-orang mukmin agar mereka beribadah. Lah kalau yang difasilitasi sudah ada, sudah habis, buat apa fasilitas ini Allah sediakan lagi? Maka Allah akan hancurkan fasilitasnya. Karena apa? Orangnya sudah nggak ada. Ibaratnya kayak ada rumah dinas, yang berdinas di situ sudah meninggal, kosong rumahnya, ya sudah diruntuhkan saja, rumahnya sudah kosong, ya kan? Itulah ibaratnya bumi. Jadi bumi sudah akan kosong dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang baik. Walakin Allah, ya, tetapi Allah Ta'ala yadfa'u bil mu'min, Allah akan membela dengan orang mukmin, anil kafir, terhadap orang kafir. Wa bisoleh, Allah akan membela orang yang Allah membela dengan orang soleh, anil fajir, dari orang yang fajir. Akhbarana Ahmad bin Ibrahim Asyuraihi, akhbarana Abu Ishaq As-Sa'labi, hadasana Abu Abdullah bin Fanjaweh, hadasana Abu Bakar bin Kharjah, hadasana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, hadasana Abu Humaid Al-Himsi, hadasana Yahya bin Sa'id Al-Attar, hadasana Hafiz bin Sulaiman dan Muhammad bin Suqah an Wabrah an Abdurrahman an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yadfa'ul bil muslimi salih, itu membela, menolong dengan perantara seorang muslim yang soleh, an mi'ati ahli baitin, dari 100 keluarga, min jironihi, dari tetangganya, al bala'ah, menjauhkan dari bala. Jadi kalau ada orang soleh, lingkungan sekitarnya itu Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari bencana, sampai 100 rumah tangga di samping-sampingnya itu, ya, samping-sampingnya, sekeliling-sekelilingnya
itu Allah jauhkan dari bala. Sebab siapa? Sebab orang muslim yang soleh. Summa qara'a, dalilnya mana? Kata dalilnya hadis ini. Walau la dafullahi nasa ba'dhum bi ba'din. La fasadatil ardu. Kalau Allah tidak membela dengan orang lain terhadap musuhnya, ya, kepada sesama manusia yang jahat, la fasadatil ardu, bumi ini akan rusak. Walakin Allah du fadlin alal alamin. Tetapi karena Allah Ta'ala memiliki karunia yang besar terhadap alam ini, maka Allah Ta'ala masih membela, menolong, ya, menjaga bumi ini supaya tidak rusak. Dengan tadi Allah menyediakan orang-orang mukmin, Allah menyediakan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.